Selamat datang kembali di pembahasan pencacahan bersama dengan saya Nurul Islami. Dan saya Ayu Rosita Sari. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa itu bekerja. Bagian ini terdiri dari pembahasan konsep bekerja dan bagaimana penentuan pekerjaan utama. Konsep bekerja sangat penting karena menjadi dasar berbagai indikator statistik ketenaga kerjaan. Ya, benar sekali. Jadi, tetap fokus ya. Apa itu bekerja? Bekerja adalah melakukan kegiatan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Kegiatan tersebut dilakukan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir dan kegiatan 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Beberapa penjelasan tambahan dalam penentuan status bekerja tersaji dalam contoh-contoh sebagai berikut. Contoh pertama, orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan rumah tangga sendiri termasuk bekerja. Misalnya, dokter yang mengobati anggota keluarganya, tukang bangunan yang memperbaiki rumahnya sendiri, dan penjahit yang menjahit pakaiannya sendiri, maka dianggap bekerja. Contoh kedua, anggota rumah tangga yang membantu pekerjaan anggota rumah tangganya atau rumah tangga lain walaupun tidak menerima upah, gaji, atau pendapatan termasuk bekerja. Misalnya, anak yang membantu ibunya menjaga warung. Contoh ketiga, nelayan, peternak, pemburu, penangkap, pengumpul hasil pertanian yang sebagian besarnya hasilnya digunakan sendiri tidak termasuk bekerja. Tetapi khusus petani yang membudidayakan tanaman pokok atau palawija yang sebagian besar hasilnya digunakan sendiri itu termasuk bekerja. Contoh keempat, pembantu rumah tangga, baik sebagai anggota rumah tangga majikannya maupun bukan sebagai anggota rumah tangga majikannya dikatakan bekerja. Contoh kelima, orang yang menyewakan tanah pertanian secara bagi hasil, bila ia menanggung resiko dan turut mengelola usaha pertanian, dikategorikan bekerja. Contoh keenam, seseorang yang mengusahakan persewaan mesin atau alat pertanian, mesin industri, mesin peralatan pesta, alat pengangkutan, dan sebagainya dikatakan bekerja. Nah, ini contoh terakhir. Pekerja serabutan atau pekerja bebas, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, yang sedang menunggu pekerjaan dianggap tidak bekerja. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, apakah penduduk bekerja yang tercatat di Sakernas harus yang sedang aktif melakukan pekerjaan? Tidak juga. Pada konsep bekerja, kita juga mengenal istilah sementara tidak bekerja. Maksudnya adalah penduduk bekerja karena suatu alasan tertentu, misalnya sakit, cuti, menunggu panen, tugas belajar, atau bahkan mogok kerja, bisa saja sementara tidak bekerja. Jadi, bagaimana ya konsep sementara tidak bekerja? Pertama, untuk responden yang berusaha. Jika tidak bekerja kurang dari 3 bulan, namun masih memiliki keterikatan dengan usahanya itu, maka dianggap sementara tidak bekerja. Tetapi, jika sudah tidak bekerja lebih dari 3 bulan, maka dianggap sudah berhenti bekerja, walaupun masih terikat dengan usahanya. Yang kedua, untuk responden yang bekerja sebagai buruh. Jika responden tidak bekerja kurang dari 3 bulan, namun masih memiliki keterikatan dengan pekerjaannya itu, maka dianggap sementara tidak bekerja. Jika sudah tidak bekerja lebih dari 3 bulan, maka dianggap berhenti bekerja. Namun, jika ia masih menerima penghasilan dari pekerjaan tersebut, tetap dianggap sementara tidak bekerja. Perlu diingat, untuk responden pekerja bebas dan pekerja keluarga, maka statusnya tidak boleh sementara tidak bekerja. Sampai di sini kita sudah paham mengenai apa itu bekerja. Selanjutnya, kita akan uraikan bagaimana menentukan pekerjaan utama
bagi seseorang yang memiliki lebih dari satu pekerjaan. Jika dalam seminggu terakhir responden memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak. Lalu bagaimana kalau misalkan waktunya sama? Apabila waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Pembahasan konsep bekerja telah selesai. Untuk bagian selanjutnya mengenai konsep mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha akan dibahas di video setelah ini ya.